wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Alaikum malaikatu idhatun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna yu'marun. Shadaqallahul adzim. Sebenarnya agak berbeda ya. Seharusnya Ibu Munawaroh yang berdiri di sini. Bagi saya, karena beliau adalah guru saya masih segini, kalau tidak ada beliau saya tidak bisa ngaji. Apalagi melihat ibu-ibu, masya Allah, ayu-ayu, jantung ini loh mau copot gitu loh. Bukan berarti mau copot jatuh cinta Bu ya. Iki loh Bu. Saya grogi Bu, karena sebenarnya di situ bukan ditulis penceramah. Mungkin layaknya itu kultum aja, kultum kuliah 7 menit, gak usah ceramah. Kelamaan kalau ceramah Bu. Saya yakin dengan tema yang sudah ada itu, kadar iman dan takwa, saya yakin ibu semua sudah tahu apa itu iman, apa itu takwa. Apa jangan-jangan ada yang masih belum tahu iman itu apa? Iya Bu. Iman itu apa Bu? Tetangga saya, subhanallah, RT 24. Sebelumnya perkenankan saya ta'aruf Bu ya, memperkenalkan. Walaupun kita sudah kenal, hari-hari lewat ketemu papasan, kadang teguran, kadang enggak. Tapi yang namanya ta'aruf itu penting sekali. Mungkin di antara ibu-ibu sekalian yang ada di ini heran, nah kok ini orang ini berdiri di sini ngapain? Hari-hari tak cueki loh, padahal lewat tak cueki aja ini orang. Kok tiba-tiba ngomong di depan saya? Ya itulah Bu, kita ini sebenarnya harus selalu silaturahim dimanapun juga berada, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan kita. Seharusnya kita memang sudah harus selalu menjaga silaturahim. Nama saya udah jelas, yang depannya UST itu salah, harusnya SDR, saudara. Cuma mungkin panitia biar menarik jamaah supaya banyak, ditulislah itu UST.
Padahal aslinya bukan. Bukan Bu, saya hanya menjagain kebersihan langgar. Apa namanya itu Pak? Kaum musola. Kalau ada rumput yang tinggi tak babati, air habis tambahin, kotor tak sapu, itu saya. Jadi bukan ustadz. Cuma mungkin ya profesi saya ya sebagian besar yang sudah tahu. Saya yakin tiap hari saya marahi itu anaknya ibu. Itu saya tukang ngomel kalau di sekolah itu. Mungkin hampir seluruhnya ibu-ibu yang di sini yang punya anak sekolah di sini, hampir semuanya pernah saya marahi. Saya minta ridhonya, saya minta keikhlasannya. Saya marah bukan apa-apa, tapi untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Itu taruhnya Bu ya. Nah, selanjutnya ini saya mau menyapa bapak-bapak kita yang jumlahnya luar biasa. Yang pertama, Bapak Lurah Tanah Merah, Bapak Suwarto Eshos. Orangnya ganteng, tampan, tua, tapi penampilannya kalah saya itu. Saya pakai sarung, dia pakai celana. Ganteng mana Bu? Ganteng orang yang pakai celana. Nah kalau cewek itu pasti melihatnya pakai celana daripada pakai sarung. Apa sih sarungan? Mau ronda Pak. Bapak ini sudah kita ketahui bersama, kita akui seorang pemimpin yang sangat ramah, sosial, apalagi bermasyarakatnya nomor 1. Saya setiap papasan beliau pasti senyum, tidak pernah beliau buang muka, tidak pernah. Saya yakin semua jamaah yang ada di sini semua pernah disenyumi sama Bapak Lurah. Iya enggak Bu? Apa itu udah tebar pesona namanya Bu? Maaf Pak Lurah, bukan balas dendam Bapak. Yang kedua, Bapak RT kita, RT 18 Tanah Merah. Saya kira yang namanya Suprapto itu tua loh. Paling enggak 65 apa 66. Ternyata saya kaget, luar biasa. Seperti yang Anda lihat semua, masih muda. Ya Pak ya. Satu lagi, Bapak Suwarno. Salah Pak ya? Betul. Suwarno Pak Suwarno. Bapak Suwarno ini sesepuh kita di lingkungan RT 18 atau bahkan di Tanah Merah. Beliau pejuang dakwah yang luar biasa. Di sebelahnya lagi putra beliau, juga calon generasi penerus dari sesepuh Bapak Suwarno. Andaikan Bapak Suwarno sudah tidak mendoakan loh Pak, saya nggak ngomong apa-apa Pak. Ada yang nyeletuk di situ. Maksudnya sudah nggak mau ngurusi anggar lagi loh Bu. Anaknya kan ada. Inilah kehebatan beliau. Itu sudah saya sapa semua. Taruh sudah. Oh ibu-ibunya kebagian ya. Kepada ibu-ibu semuanya yang hadir pada pengajian rutin bulanan ini, Badan Kontak, salah itu, Badan Kontak Majelis Taklim. Mudah-mudahan ibu yang pertama saya doakan, 1 tambah cantik, 2 tambah kuat iman dan takwanya, amin. 3 makin rajin baca Quran. Yang terakhir makin rajin membaca sholawat, amin.
Diaminkan Bu, itu doa. Ya, kita lanjut langsung saja ke tema kita adalah meningkatkan mutu kadar iman dan takwa. Kita harus tahu dulu Bu, iman itu apa, takwa itu apa. Seperti tadi saya sudah tanya sama ibu ini, katanya iman itu apa Bu? Iman. Iman itu kalau dalam bahasa ya cuma percaya gitu artinya. Percaya. Percaya sama siapa? Ya tergantung imannya sama siapa. Apa iman kepada pacarnya, iman kepada mamanya, bapaknya. Nah kalau iman kepada Allah sudah tentu kita percaya kepada Allah. Ya. Begini Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali ya, enggak jarang, sering mengalami yang namanya terjerumus dalam kegelapan. Di lain waktu kita menangis si dosa-dosa kita, tapi di lain kali lagi ke situ lagi dosa lagi. Ini sebenarnya apa Ibu? Sebenarnya ini hatinya Ibu itu sedang sakit. Hitam semua. Sakitnya hitam sampai sininya ini. Hati kita itu sedang sakit. Ini sih lindungan. Nah disinilah iman dan takwa itu memegang peranan yang sangat penting. Sudah tahu iman tadi artinya percaya. Percaya itu pondasi. Iman itu pondasi dasar seseorang untuk memilih sesuatu. Sesuatu apa? Agama pasti. Keyakinannya apa? Kemana keyakinannya dibawa? Yang pertama kali harus iman dulu, bukan yang lain. Pondasinya. Ada nggak pondasi rumah itu di atas? Pasti di bawah. Pondasinya kita tuh iman dulu. Ya. Pondasi awal iman. Tapi iman itu gini Bu, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Begitu. Sesuai dengan persoalan. Karena setiap hari kita semuanya, saya jarang nengok ke sana. Ketutupan pagar. Mohon maaf Bu, yang penting suara saya bisa didengar Bu ya. Setiap hari kita pasti ada masalah, persoalan, iya nggak Bu? Pasti. Dan setiap masalah itu harus ada jalan keluarnya. Jangan sampai kita lari dari masalah. Karena Allah menurunkan masalah, pasti ada jalan keluar, pasti itu, nggak mungkin enggak. Manusia itu ditakar sudah. Kemampuannya si A ini, si B ya ini. Nah iman ini sebagai benteng supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Putus asa, frustasi, akhirnya mabuk gara-gara putus asa dengan persoalannya yang dia sendiri tidak bisa jelimet, nggak bisa menyelesaikan masalahnya, bingung, akhirnya ngambil minuman yang keras itu kayak batu itu, diminum, habis itu teler. Apakah selesai masalahnya? Tidak, malah nambahin masalah. Dan yang lebih parah, jangan sampai ingin mengakhiri hidup kita. Allah sangat melaknat itu ya. Itu sekelumit mengenai iman. Tahu dulu, jangan tingkatkan, nggak tahu artinya. Tingkatkan mutu iman. Ditanya iman nggak tahu. Iman itu yang mungkin yang orang sana itu paling. Jangan kesini nak Indra. Nah sekarang kita berbicara mengenai iman.
Ada tingkatan-tingkatannya, Bu. Ada tingkatan-tingkatannya. Memang ada 3 iman itu. Yang pertama, yang dinamakan Muslim. Kita Muslim atau bukan? Muslim. Muslim ini syaratnya gampang. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, zakat, dan naik haji kalau mampu. Syaratnya menjadi Muslim itu. Apa sudah dipenuhi? Jangan. Saya aja belum. Yang nomor 5 belum. Pak, direbut adik kali. Makanya di dalam mukadimah tadi saya menyinggung tentang bahaya neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Sekarang tinggal memilih. Kita sebagai manusia, ya, tinggal memilih. Yang menentukan jalannya ke surga itu ya kita, neraka ya kita sendiri. Neraka itu tidak memanggil kita, tapi kita yang datangi. Benar apa salah, Bu? Surga itu selalu manggil kita, selalu merindukan kita umatnya Muhammad, tapi kita pura-pura nggak dengar. Ya enggak, Bu? Mohon maaf kursinya sementara tidak saya pakai, Ustaz. Saya kalau duduk malah berdek. Lebih baik berdiri sekalian, kelihatan berdeknya. Apa tadi? Surga dan neraka. Cuma 2 pilihan kalau hidup kita ini. Kalau mau neraka ya silakan kejar dulu dunia sebanyak-banyaknya, tambah uangmu banyak-banyak, hartanya, semuanya. Silahkan. Yang milih satunya, cintanya Allah, ya itu yang berat. Kalau azan suara maghrib telah tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Selamat Priyanto. Ada yang masih ngerokok, ada yang masih di sawah, ada yang masih pengkrengan di depan rumah, rumahnya di depan musola, udah. Subhanallah. Oh, di sini tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak, ya. Jauh dari Samarinda seberang. Sini insya Allah maghribnya penuh, Pak, ya. Ya, Pak Sono. Alhamdulillah. Tempat saya itu, Pak, maghribnya Pak tidak muat, Pak. Maghrib tidak muat, Pak. Tempat imamnya tidak muat, Pak. Penuh, Pak, sama cica itu, Pak. Dah. Itu ya, itu baru sholat, baru satu, baru sholat. Padahal sholat 5 kali loh hari. Syaratnya menjadi muslim itu dulu. Itu orang syariat itu dulu. Dipenuhi dulu. Syahadat gampang. Syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Saya bersaksi ya ada Tuhan selain Allah. Allah Tuhan saya. Dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Itu. Tapi tidak sholat. Inilah kendala apa? Yang salah satunya itu menurunkan kadar iman. Makanya banyak-banyak ikut pengajian, Bu. Datang rame-rame supaya dikit-dikit nambah ilmu. Dikit ilmu itu tuil, katanya Sayyidina Ali. Ilmu 1 huruf lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah, Sayyidina Ali.
Sampaikanlah satu ilmu saja, satu huruf. Kalau itu bermanfaat bagi orang lain, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sama saja orang menghadiri majelis taklim seperti ini, lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah itu, mohon maaf, Tambah minum. saya minum dulu Bu ya. Tadi pagi di sekolahan juga teriak-teriak Bu. Ini tinggal sisa aja tenaganya. Oke, itu yang pertama tadi, imannya orang awam. Kita ini imannya orang awam. Yang penting apa? Islam. KTP-nya Islam, disunat secara Islam, dinikahkan secara Islam, ditasmiahi, tapi namanya lain orang Islam. Yang penting Islam. Itu orang kita itu paling rendah. Yang kedua, mukmin. Syaratnya udah agak berat syaratnya. Orang mukmin itu sholatnya harus khusyuk. Tahu khusyuk? Tahu khusyuk nggak Bu? Itu lembut singkong diparut, digoreng. Khusyuk itu adalah apa? Menghadirkan hati hanya kepada Allah ketika kita sedang sholat. Itu namanya khusyuk. Tapi saya yakinnya ibu-ibu semua yang ada di sini kalau sholat pasti khusyuk. Amin, diaminkan Bu. Sudah diaminkan Bu. Saya mendoakan sampai amini. Mudah-mudahan Ibu kita sholatnya semua khusyuk Bu. Lupakan gelangnya Bu, lupakan kalungnya Bu, HP taruh aja Bu situ. Kalau lagi sholat, begitu ada yang ngambil, lari. Apa itu khusyuk? Namanya khusyuk itu ya sudah langsung bertatap muka dengan Allah. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Bukan Pak Ustaz. Bagaimana caranya Mas? Ya itu tadi, kalau baca Fatihah usahakan dalam hati sambil baca artinya, biar tidak mengingat makan, tidak mengingat yang lain. Baca pula artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lidah mengucapkan, hati mengartikan. Itu kan usaha. Masalah masih tidak khusyuk ya itu urusan Allah. Kita sudah berusaha. Ini orang-orang mukmin. Yang ketiga ini orang-orang muttaqin. Orang-orang muttaqin ini orang nabi, rasul, tidak ada. Itu tidak bisa dibahas Bu. Tidak ada tandingannya, tidak perlu dijelaskan kalau nabi dan rasul. Imannya para nabi, para rasul itu sudah kita di luar, kadang-kadang di luar nalar, kadang-kadang. Dan kita nggak bisa sampai ke sana. Karena mereka itu sudah orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana caranya meningkatkan iman dan takwa? Satu, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak mengucapkan istighfar. Setelah melakukan dosa, astagfirullahaladzim, lakukan lagi, astagfirullahaladzim, lakukan lagi, begitu terus menerus. Banyak-banyak Kedua, banyak baca moco apa? SMS?
baca Facebook, banyak-banyak bu, baca Quran bu, banyak-banyak dalam satu hari minimal satu juz. Kalau tidak mampu satu juz, satu apa? Satu surah. Tidak mampu ya sudahlah satu aja, satu ayat. Tapi Al-Baqarah ayat 256 ya, separuh setengah lembar sendiri satu ayat. Banyak-banyak baca Quran bu. Yang punya anak sering-sering diperdengarkan ya Al-Quran. Jangan dikasih HP terus anaknya. Anak saya udah kelas 5 loh, mencet HP udah tahu. Memang gak saya kasih, saya tidak mau merusak itu. Walaupun cuma buat mainan, tetap lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Apalagi ini yang paling penting lagi masalah sholat. Sholat tepat waktu. Sholat tepat. Allahu Akbar. Wah, canggulnya dilempar. TV-nya dimatiin. HP-nya dilempar. Luar biasa. Saya acungi jempol, kalau ada yang begitu. Tapi saya yakin semua ya begitu. Di sini ya RT 18 ya. Makanya gede betul ini. Musolanya dibuatkan besar untuk menampung jamaahnya yang waduh, pokoknya nggak tahu lagi. Banyak loh maghrib ini. Saya mendengar, saya ngobrol kemarin sama bapak ini. Kalau maghrib pak, penuh pak kalau maghrib. Ya kalau subuh ya minimal 3 baris loh. Minimal itu subuh. Kalau tempat saya maghrib itu 70 bagi 10 kurang 2 kurang 1 lagi, imamnya jangan dihitung berapa jadinya. Tapi enggak bu, saya hanya bercanda bu. Saya tahu warga Tanah Merah ini hidupnya makmur. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kalau ada pengajian penuh, ini aja tak hitung-hitung tadi saya ngitung 456 manusianya. Belum anak-anaknya itu. Anak-anaknya ada 105. Berapa sudah? Banyak. Padahal pengajian bulanan loh. Yang harusnya ya kalau saya nggak bisa hari ini ya bulan depan kan bisa. Bulan depan gitu lagi. Nggak bisa, wah bulan depan aja. Harusnya bisa seperti itu. Tapi enggak. Ibu-ibunya luar biasa. Selalu datang. Soalnya kalau dadakan apa nanti arisannya dapat masukkan lagi. Iya bu ya. Itu adalah cara ya, tadi yang berapa itu lupa. Sholat tepat waktu. Namanya panggilan bu. Waktu sholat itu kita dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk apa? Masuk surga. Yaitu tadi yang saya bilang, surga memanggil kita, kita pura-pura tidak dengar. Panggilan surga ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik masih dengan HP-nya. Yaitu saya pernah lihat, cuma udah di sini. Mudah-mudahan di sini enggak. Kemudian itu sudah ya. Sekarang kadarnya iman. Kadar itu apa bu? Semua tanya dulu, saya nggak ngerti kadar itu apa bu? Apa kadar bu?
Kadar itu takaran ya, ukuran takaran. Kadarnya iman kita seberapa jauhnya, seberapa kuat iman kita. Apakah setipis kulit bawang, apakah setebal tembok Cina? Ya itu hanya kita yang tahu, bukan siapa-siapa. Ini bisa turun karena ada beberapa hal. Satu, karena kebodohan, tidak melakukan apa-apa karena tidak tahu. Itu namanya karena kebodohan ya. Iman itu bisa menurun dengan sendirinya. Akhirnya dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Kemudian lagi karena ketidakpedulian. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak peduli. Orang tidak peduli sama tidak tahu itu beda. Kalau tidak peduli itu tahu, tapi tidak mau tahu. Kalau bodoh, ya memang betul-betul tidak tahu. Itu bisa menurunkan kadar iman. Yang ketiga, ini pergaulan. Berteman dengan saya hari-hari pakai kopiah kok. Ini Bapak Slamet Priyanto hari-hari berteman dengan saya. Makanya dia ikut juga kayak saya pakai kopiah. Coba dia berteman sama yang megang kartu apa botol, lama-lama ikut megang botol juga. Makan durian, baunya bau durian. Makan nangka, bau nangka. Nggak mungkin makan nangka bau nanas, nggak mungkin bu. Itu peribahasa yang paling sederhana, menggambarkan suatu pergaulan. Kamu duduk sama orang alim, nggak ikut pinter, sudah dapat pahala. Padahal nggak ikut pinter, itu duduk sama orang alim. Duduk sama orang main remi, walaupun nggak ikut di situ, nggak ikut, tapi dia sudah nonton neraka di depannya. Itulah pergaulan. Makanya hati-hati pergaulan. Sangat berpengaruh pergaulan. Ya. Hati-hati dalam memilih pergaulan. Kalau kita sudah kadung tua, anak kita yang menginjak remaja, menginjak dewasa, itu bu, dijaga bu. Apalagi kalau anaknya perempuan bu, jangan dibiarkan. Maghrib belum pulang dibiarkan. Padahal kalau ayamnya maghrib belum pulang, dicariin ayamnya. Anak gadis